Baik pemirsa Aja TV, kita baca SMS baru. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya begini. Ada satu hadis, ya, barang siapa akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Apakah hadis ini sahih? Kalau begitu banyak sekali orang akan masuk surga. Mohon penjelasan Ustaz. Wassalam, Tengku Yusridal Yunus di Menasah Papua. Menasah Papua, kalau nggak salah saya Aceh Besar ya. Dekat Darussalam ya, Menasah Papua. Tapi dia masuk Aceh Besar. Tengku Yusridal Yunus, ya, memang itu hadis sahih, ya. Tapi masalahnya, apakah ucapan itu berdasarkan ingatan kita hafal bertahun-tahun, kita hafal la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus kita hafal supaya kita mampu dan tidak lupa mengucapkan itu? Tentu bukan seperti itu. Jadi baru kita sempat mengucap la ilaha illallah, ya, apabila selama kita hidup kita di dalam kebaikan, salat nggak pernah tinggal, berakhlak mulia, kalau kita kaya tidak pernah kita lupakan zakat, infak dan sedekah, kita naik haji, semua kita kerjakan dengan ikhlas. Tidak pernah menggunjing, tidak pernah berbuat dosa besar. Insya Allah, kalimat la ilaha illallah itu menjadi kalimat husnul khatimah kita. Kalimat terakhir sebelum kita dicabut nyawa oleh Allah SWT. Maka kita akan masuk surga. Tetapi walaupun kita hafal bahasa Aceh ju malo, jadi malonya yang kera. Jadi baru ju apabila getut iup. Kalau tidak punya amal saleh, tidak bisa kita mengucap la ilaha illallah. Jadi saya sambut telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abu Laila di Kampung Pinang. Ya, terima kasih banyak. Ini pembicaraan hari ini menyangkut dengan sangat pokok, menyentuh usuluddin. Iya. Usuluddin. Jadi masalah pokok sekali dalam agama atau akidah kita. Jadi dinul Islam itu kita yakini berasal dari Allah. Jadi ajaran pokoknya itu dua isinya, akidah dan syariah. Iya. Akidah dari Allah, syariah dari Allah dan dari Rasulullah. Gitu. Cuma dalam memahami ini yang susah. Iya. Kalau akidah itu iman ya benar. Iya. Tapi kalau syariah ataupun Islam, itu juga intinya adalah amal saleh. Makanya iman dan amal saleh itu digandeng. Cuma pemahaman kita amal saleh itu hanya rukun Islam. Salat, puasa, zakat, naik haji. Di luar itu seolah bukan amal saleh. Amal saleh itu banyak sekali. Jadi amal saleh ini termasuk pri kehidupan kita di dunia ini. Di dunia ini dengan agama tidak bisa dipisahkan. Jadi jembatan menuju akhirat adalah dunia. Kemudian di antara kedua ilmu ini, yaitu antara ilmu syariat dan ilmu akidah, ada satu ilmu lagi. Zaman dulu Rasulullah mengatakan akhlak, kemudian ihsan. Kemudian berkembanglah. Intinya adalah menyangkut kebersihan hati. Kebersihan hati ini kemudian muncul dalam bentuk teori dan praktek amaliyah tentang apa yang dinamakan kemudian tasawuf. Tasawuf ini ya terbagi dua. Ada yang murni, ada yang menyimpang. Yang menyimpang itu pengaruh budaya timur. Yang murni itu adalah berasal dari Rasulullah.
Itulah barangkali yang dikembangkan oleh tarikat-tarikat Mu'tabarah atau tarikat-tarikat yang berdasarkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi namanya ya bukan tasawuf, namanya itu ihsan. Tapi itu biarlah demikian. Yang penting dipahami bahwa amal saleh itu adalah bahagian daripada ajaran Islam. Tentang masalah hadis tadi ya, mengenai barang siapa mengatakan la ilaha illallah masuk surga. Ini dapat dipahami seolah-olah modalnya hanya kalimat la ilaha illallah. Bagaimana dipahami? Memang dua hadis ini. Yang pertama, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya atau kalamnya itu la ilaha illallah masuk surga. Satu lagi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dia masuk surga. Apa hanya itu? Ini masalahnya. Jadi yang disebutkan dengan mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah itu benar-benar orang-orang pilihan. Jadi dia menghadap Allah itu dengan kalimat la ilaha illallah. Sedangkan selainnya orang yang mengucapkan dua kalimat syahadah. Dalam kalimat syahadah ada la ilaha illallah. Itu masuk surga. Maksudnya begini, tiket masuk ada. Mengapa orang diazab? Yang dia Allah. Karena dia walaupun berhak masuk surga, tapi dia itu telah berbuat hal-hal yang yang sayi'ah, yang buruk, yang azab, yang membawa dosa. Itu dia harus diazab dulu. Soal dimaafkan, ditaubatkan, diberi ampunan oleh Allah itu hak Allah. Yang kedua, orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah langsung masuk surga, karena hal ini menurut penjelasan dari hadis-hadis adalah ini tidak mudah dijangkau oleh manusia biasa. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menutup kalamnya itu dengan la ilaha illallah. Ada demikian sedikit penjelasan tentang seolah-olah mudah sekali masuk surga tanpa amal juga dengan la ilaha masuk. Ya benar, tiketnya ada, tapi berapa lama kita diazab? Ini masalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya demikian menyangkut dengan beberapa hal sekitar dengan agama Islam, agama yang benar, agama Islam, agama yang dimenangkan oleh Allah. Jadi lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Mudah-mudahan Allah membenarkan apa yang saya katakan. Kalau benar itu dari Allah, kalau tidak benar itu dari saya sendiri. Mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kami Abu Laila di Kampung Pinang. Syukran kasiran. Pemirsa, begitulah penjelasan dari guru kita Abu Laila di Kampung Pinang. Mudah-mudahan menjadi tetesan ilmu kepada kita di pagi ini. Kita lanjutkan dengan SMS dari yang menamakan dirinya Ibu Jamilah di Banda Aceh. Assalamualaikum Tengku. Apakah boleh kita mengajar anak-anak baca Iqra atau Al-Quran sedangkan kita dalam menstruasi atau haid ya, menstruasi ini haid. Jadi boleh. Jadi saya jawab boleh mengajarkan Iqra, apalagi Iqra itu bukan Al-Quran ya. Bukan Al-Quran. Metode Iqra itu bukan Al-Quran. Huruf-huruf hijaiyah yang dirangka-rangka itu boleh kita mengajarkan anak-anak. Mengajarkan Al-Quran juga boleh. Tapi jangan dipegang mushaf yang 30 juz itu. Jadi kalau jauh kita buka, ada yang buka, kita ajarkan, atau kita bisa hafal ketika anak-anak kita salah membaca Al-Quran. Karena sudah bisa kita hafal, kita memperbaiki, itu boleh saja ya. Boleh saja mengajarkan Al-Quran dengan tidak memegang Al-Quran 30 juz itu. Yang Al-Quran tafsirnya bagaimana? Ini menjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan tafsir Al-Quran itu bukan Al-Quran karena di dalamnya banyak bahasa Indonesia, maka boleh memegang tafsir. Tapi menurut saya tafsir pun tidak boleh kita pegang. Tapi bisa jadi kita suruh buka sama anak kita lihat,
kita ajarkan orang. Boleh saja. Ini tentu guru kita menyimak pendapat saya ini, kalau memang salah nanti mudah-mudahan ada yang memperbaiki. Setahu saya begitu. Jadi supaya kita tidak perlu jauh dengan Al-Quran, seolah-olah tidak bisa kita mengajar ketika menstruasi. Boleh kita mengajar. Yang jangan kita menyentuhnya, menyentuh, memegang, itu pun khilafiyah. Ada juga pendapat yang mengatakan boleh juga walaupun dalam keadaan menstruasi, boleh juga kita memegang Al-Quran. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan SMS ya. Sudah masuk lagi ini. Kita lihat dulu. Tengku, bagaimana orang yang beribadah atau sembahyang tidak berguru, hanya belajar dari buku tuntunan salat lengkap yang diterjemahkan bahasa Indonesia? Ini juga tidak ada larangan ya, tidak ada larangan. Tapi apa salahnya kita berguru? Setelah kita baca di buku ini, lalu kita menjumpai Tengku Imum di Menasah atau di masjid atau di kampung ya, kita jumpai guru kita suruh simak. Kalau sudah benar ucapannya, sah juga salat kita. Misalnya begini, seseorang itu belajar dari kitab ini, dari buku tuntunan salat lengkap, itu kan. Kadang-kadang ada yang tidak bisa bahasa Arab, tapi membaca dalam huruf Latin, itu tidak masalah ya, tidak masalah. Tapi yang penting suruh simak, suruh menyimak bacaan kita sama orang yang mampu. Misalnya tentang Fatihah, tentu harus betul, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim harus betul. Di situ ada tasydid, ada ha kecil, jadi bukan ha besar. Jangan nanti Bismillahirrahmanirrahim, itu dua-dua ha kecil, Rahmanirrahim, gitu kan. Kemudian Alhamdulillah juga ha kecil itu, Alhamdulillah bukan Alhamdulillah. Jadi setelah disimak, diperbaiki oleh guru atau oleh orang yang pandai, ya sudah benar bacaan kita, itu sudah sah. Itu di Al-Fatihah juga di bacaan-bacaan yang lain, tidak masalah. Kalau sudah benar, sudah sah ibadah kita. Sering salah orang itu antara ain dengan alif. Alhamdulillahirabbil alamin, sebenarnya ain itu. Tapi coba bayangkan kalau orang buta huruf. Orang buta huruf membaca di huruf Latin, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu salah, bukan alif di situ, tapi ain ya. Begitu juga nanti ketemu ghairil maghdubi alaihim. Ghain itu, GH itu bacaannya ghain, ghairil ya. Tapi bagi orang yang buta huruf Al-Quran, hanya mampu huruf Latin, bisa jadi dibaca gairin ya, gairin. Itu sudah salah. Jadi silakan belajar sendiri, tapi harus ada guru. Nanti diluruskan oleh guru ya, harus diluruskan oleh guru. Kalau tidak menghargai guru, itu berbahaya. Ya, kita terima. Assalamualaikum. Halo. Dengan siapa? Halo. Ya, halo, silakan. Halo. Di sini terang, silakan. Halo. Halo. Putus Nanti dicoba lagi ya, dicoba lagi. Karena putus, kita ingin lihat SMS yang lain. Ini banyak yang kirim pagi ini. Oh ya, pemirsa jangan kemana-mana, kita lanjut.
saudara Zud nemu pantun Uroyo ngelun da balah haba baik pun urung agam dan tengku ampun da balah pantun bak lai kaca di dalam panti di timuh arun syabung tengkulun patah berdua oh padi hati tak rihun sang-sang mubalah pantun agam kendara bek dua nekalon semapa bak urotenin bak jumpoh put di Asyik TV. Assalamualaikum Toki. Waalaikumsalam. Apa khabar? Wah, Toki raya. Toki, lengkalan usaha dah cukup maju ke? Sebab usaha dah bisa maju. Toki. Drone pengusaha, lon pengusaha. Usaha lon maju karena lon pasang iklan Mbak TV. Pakan usaha orang maju karena hanan pasang iklan Mbak TV. Yang kenyang puji kita kan. Cuman hamai dah punya dapatan iklan baca TV. Nyan masalah biaya gampang. Ngan TV jid lebih kurang lah. Nyan nak dengar abui. Menye pelan maju, ni pasang iklan baca TV. Oh, Munan. Ya, selamat mencoba, semoga sukses Pak Ramli. Ya. Ya, Pak. Jangan lewatkan Senin sampai Kamis. Nikmatnya kopi pagi. Hayya. Halo warga Banda Aceh. Nih, putri kita dari Banda Aceh. Pukul 8.30 sampai dengan pukul 10 pagi. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, ini dari Bapak Mukhtar di Ule Karing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang terhormat, saya ingin bertanya serta dalilnya. Mana dalilnya adanya siksa kubur? Ya. Saya belum menemukan di dalam ayat Al-Quran, juga di dalam hadis Nabi. Mohon bantuan Ustadz. Wassalam. Dr. Andes Haji Mukhtar di Ule Karing. Baik Bapak Dr. Andes Haji Mukhtar di Ule Karing, banyak sekali hadis ya, hadis di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim tentang adanya siksa kubur. Dalam Al-Quran juga ada sebenarnya. Misalnya Fir'aun itu di dalam Al-Quran dikatakan akan dinampakkan azab pagi dan petang kepada Fir'aun ya. Jadi itu menunjukkan adanya siksa kubur. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke kubur orang-orang musyrik itu. Rasulullah mendengar jeritan yang luar biasa. Lalu Rasulullah menjerit, kemudian menyuruh orang-orang yang ada di sekitar itu untuk memotong pelepah kurma yang masih basah dan diletakkan di atas kuburan itu. Kemudian Rasulullah juga pernah berkata kepada para sahabat, jadi siksa kubur itu didengar oleh semua makhluk kecuali yang tidak bisa mendengar, manusia dan jin. Selain manusia dan jin, jadi mendengar semuanya ya. Jadi burung-burung, binatang itu mendengar siksa kubur. Jadi ada kelemahan, saya tidak ingat lagi ayat Al-Quran, tapi saya pernah membaca tentang siksa yang diberikan oleh Allah tentang siksa kubur itu, tentang Fir'aun yang disiksa. Pak Mukhtar jangan takut ya. Maksud saya jangan ragu. Jangan ragu terhadap siksa kubur, itu pasti ada.
kita orang Islam percaya alam bardah itu adalah alam tempat singgahan, alam yang ada dinding. Dinding bagaimana? Bukan dinding kubur itu. Yang dimaksud dinding ini antara alam dunia dengan alam bardah itu ada dinding. Kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kubur. Hanya kita percaya kepada ayat Quran dan hadis Nabi bahwa siksa kubur itu ada, dan itu tidak bisa kita mencari bukti. Misalnya kita pakai mic, talinya ke atas ya, kita tinggalkan mic, kita rekam di situ, atau kita dengar ya di ujung mikrofon tuh siksa jeritan-jeritan, itu tidak ada. Kenapa? Karena memang lain, alam lain itu, alam bardah, alam gaib, tidak bisa kita buktikan. Kalaupun kita gali kubur itu, enggak ada malaikat di situ, enggak ada orang sedang menangis disiksa di situ. Biasa saja yang ada mungkin tulang belulang manusia. Jadi Fir'aun saja di Mesir itu selalu di dalam kaca itu dinonton tiap hari oleh turis-turis ya. Tidak ada gerakan apapun di situ di dalam kaca ya. Orang-orang Toraja di Sulawesi juga memumikan mayat-mayat orang tua mereka, nenek moyang mereka juga tidak ada kelihatan siksa-siksa itu ya. Juga nikmat juga tidak ada kelihatan, karena itu alam lain, alam bardah namanya ya. Maka siksa kubur itu wajib kita percaya ada. Sebagai orang muslim Ahlussunnah wal Jamaah lagi kita ini wajib kita percaya dengan siksa kubur. Jadi dalam surah Al-Mu'minun ayat 46 ya, di situ dikatakan, diperlihatkan kepada Fir'aun itu neraka pagi dan petang. Maka dalam doa kalau kita takziah, kita juga berdoa kepada ahli kubur supaya dibuka kepada mereka itu Raudatul Jinan. Jadi Raudatul Jinan itu kebun-kebun surga yang penuh nikmat ya. Dan kita juga berdoa kepada almarhum atau almarhumah supaya ditutup kepada ahli kubur itu ya, ghufarin niran. Jadi pintu-pintu neraka atau kamar-kamar neraka. Kita minta kepada Allah supaya ditutup dalam kubur orang yang telah meninggal itu. Karena dalam hadis lain bagi orang yang banyak amal salehnya dibuka pintu surga, dan bagi orang yang banyak dosa akan dibuka pintu neraka di dalam kubur mereka. Karena itu pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah, sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah kita ini orang Islam yang benar, kita percaya adanya siksa kubur. Baik pemirsa Aja TV, kami menunggu lagi SMS atau telepon. Judul hari ini, Islam itu agama yang benar ya. Oh, kebetulan waktu sudah meninggalkan kita. Insyaallah besok Ustadz Adzanul akan melanjutkan, Ustadz menjawab, dan insyaallah hari berikutnya juga Ustadz Adzanul, hari Ahad nanti baru ketemu lagi dengan saya. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.